Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Ampilas MP Aritonang. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Nas Alkitab yang ditetapkan menurut almanak gereja kita tertulis dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 24. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Tema, tinggallah di dalam apa yang telah kamu dengar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, saat ini kita semua pasti sedang mendengar suara apa saja yang ada di sekitar kita, termasuk juga mendengar suara saya yang sedang menyampaikan renungan ini. Pertanyaannya, suara apa atau siapakah yang tetap kita dengar dari sekian banyak suara yang ada di sekitar kita? Yang pasti, kita akan selalu memilih mendengar suara yang kita sukai, baik itu musik kesukaan kita maupun nyanyian yang dilantunkan oleh artis-artis yang kita sukai, baik itu berita atau informasi maupun renungan harian yang saat ini saya suarakan. Saya berharap kita semua masih mau dan suka mendengar renungan ini, bukan karena suara saya yang mungkin tidak enak didengar. Dengan demikian, kita semua akan tetap tinggal di dalam apa yang telah saya perdengarkan, yaitu renungan tentang Injil atau kabar baik. Ya, yang pasti, tidak semua suara baik untuk didengar, bukan karena suaranya yang indah atau buruk, tetapi karena isi atau pesannya. Apalagi ketika kita mendengarkan perkataan banyak orang yang berbeda-beda dan membingungkan, maka kita harus memilih dan memutuskan untuk mendengar suara siapa yang berisi kebenaran dan kebaikan. Ada sebuah cerita tentang seorang petani dan anaknya yang pergi ke kota untuk membeli kuda. Baik pergi maupun pulangnya, mereka harus melewati 4 desa yang suka memperhatikan orang yang lewat di desa mereka. Karena itulah, ketika petani itu pulang dan menyuruh anaknya naik ke atas kuda, maka mereka mendengar suara-suara dari desa pertama yang berkata, "Tega sekali anak itu yang naik di atas kuda, tetapi ayahnya yang sudah tua dibiarkan berjalan kaki." Maka petani itu pun berunding dengan anaknya dan memutuskan ayahnya sajalah yang naik di atas kuda. Namun di desa kedua mereka kembali mendengar suara-suara yang berkata, "Tega sekali ayahnya, enak-enakan naik kuda, sedangkan anaknya yang masih kecil disuruh berjalan kaki." Karena itulah, petani dan anaknya itu kembali berunding dan memutuskan untuk menaiki kuda tersebut bersama-sama. Tetapi kembali lagi mereka mendengar suara-suara dari desa ketiga yang berkata, "Tega kali mereka berdua menaiki kuda itu, padahal kuda itu masih muda dan sudah kelelahan." Akhirnya petani dan anaknya itu menggendong kuda tersebut melewati desa keempat dan ditertawakan oleh orang-orang di desa itu dengan berkata, "Dasar orang gila, kuda bukannya dinaiki malah digendong." Demikianlah cerita tersebut mengajarkan kita untuk memiliki sikap yang teguh dan tidak semua suara atau perkataan yang harus diikuti. Kalau semua suara kita ikuti, ada kemungkinan kita akan menjadi orang bodoh atau gila. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, nas renungan kita ini mengajak dan mengajar kita untuk lebih memilih mendengarkan apa yang dari mulanya telah kita dengar tentang Injil atau kabar baik. Ya, Injil itu telah menyelamatkan kita dari dosa dan maut. Di dalam Injil itu kita mendengar tentang kabar baik yang dilakukan Tuhan karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita. Jelas, Injil yang dimaksud adalah firman Allah yang berisikan kuasa dan kasih-Nya kepada kita di dalam Yesus Kristus. Di dalam Injil itu kita mengamini dan mengimani bahwa Allah yang Maha Kuasa pencipta alam semesta rela mengorbankan anaknya yang tunggal demi menebus dan menghapus segala dosa kita. Dan bukan hanya untuk kita, tetapi kasih-Nya itu juga ditujukan untuk seluruh dunia dan segala ciptaannya. Injil itulah yang dimaksud dalam nas renungan kita ini dengan kata, "Apa yang telah kamu dengar dari mulanya." Karena itu, tinggallah di dalam apa yang telah kamu dengar itu, maka kita akan hidup. Bahkan kita harus tetap berkuasi modogeniti yang selalu bergantung pada air susu yang murni, yaitu firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga,
Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, sungguh kami bersyukur dan atas kesempatan yang selalu Kau berikan kepada kami untuk mendengar suara-Mu. Kuatkanlah kami untuk tetap tinggal di dalam apa yang telah kami dengar daripada-Mu, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya bersama dengan saya, Pendeta Ampilas MP Aritonang. Shalom.